Inilah saatnya untuk acara Batik, Bincang Indonesia Tiongkok. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Ya, jadi memang Pak Andi ya, diperlukan suatu keinginan yang kuat dari semua kalangan untuk meningkatkan kembali gairah anak muda Tionghoa untuk mencintai budayanya, begitu ya Pak Andi ya? Betul, saya rasa perlu juga adanya dukungan dari pemerintah Tiongkok untuk juga meniru meniru Korea untuk juga menyebarkan budaya seperti ini. Kita ingat bahwa pada awal tahun 2000-an, ya kita Indonesia ini pernah dilanda satu demam serial idola Mandarin karena saat itu ada Meteor Garden dengan FC-nya gitu. Kita lihat saat itu begitu booming. Dan saya merasakan waktu itu di Jakarta, tempat-tempat kursus bahasa Mandarin itu tiba-tiba seperti jamur di musim hujan. Iya, benar. Muncul semua ya. Tempat-tempat belajar bahasa Mandarin karena itu entertainment. Jadi kalau kita bisa mulai dari entertainment, membuat orang gemar akan budaya ini dari budaya pop dulu lah. Secara perlahan-lahan pasti mereka juga akan bersentuhan atau mulai menyukai hal-hal yang lebih tradisional seperti itu, seperti adat atau tradisi ya. Mungkin ini salah satu caranya menurut saya ya. Dan saya rasa kalau melalui musik itu lebih cepat pesan-pesan itu bisa disampaikan ya Pak Andi ya. Betul, dan lebih bisa membuat anak muda tertarik. Saya ingat waktu itu pada saat FC itu booming ya di TV nasional kita hampir setiap hari ada serial ini Idola Mandarin gitu, baik itu serial Idola ataupun film-film silat misalnya ya. Kemudian juga hampir setiap bulan ada artis Mandarin yang melakukan promo ke Jakarta. Bahkan ada yang promo ke Jakarta, Surabaya, Medan gitu. Karena saat itu saya aktif sebagai penyiar di radio Mandarin, sehingga kan sering kita meliput kegiatan seperti itu. Saya merasakan hampir setiap bulan ada gitu. Wah, serial baru yang muncul, artisnya datang gitu untuk mempromosikan. Namun setelah mulai muncul atau bangkitnya K-pop ini, nah artis-artis Mandarin juga mulai redup. Paling terakhir saya ingat pada tahun 2013 itu dengan kedatangan Raja Pop Mandarin yaitu Jay Chou. Nah setelah itu boleh dibilang sampai sekarang sudah hampir hilang entertainment Mandarin di Indonesia gitu. Saya merasakan seperti itu. Memang diperlukan keinginan atau effort yang lebih besar lagi sebenarnya Pak Andi ya untuk mengembalikan itu ya. Betul, Dan ini juga kalau saya rasa banyak sekali pengusaha-pengusaha Tionghoa yang mungkin bisa ikut andil dalam hal ini Pak Andi untuk mengembalikan lagi budaya Tionghoa di Indonesia. Betul. Ini perlu satu visi yang menurut saya itu lebih luas ya. Jadi dari berbagai sisi kita mulai bekerja sama lah. Susahnya adalah sekarang ini masyarakat Tionghoa saya rasa masih belum benar-benar bersatu banget lah untuk mewujudkan ini. Dan ada satu faktor lagi yang menurut saya agak unik ini Mas Aksan ya. Tapi ini saya mohon maaf dulu, ini adalah pandangan diri saya sendiri mengenai kenapa bisa juga budaya Tionghoa itu makin pudar di kalangan generasi muda Tionghoa ya. Karena saya merasakan ada pemuka agama tertentu atau penceramah tertentu yang melarang umatnya untuk melakukan tradisi Tionghoa gitu. Nah itu saya tidak bisa menyalahkan, namun ya alangkah baiknya saya rasa seorang penceramah atau seorang pemuka agama itu juga harus bisa membedakan mana yang merupakan tradisi atau adat turun-temurun, mana yang merupakan ajaran agama tertentu. Jadi kadangkala itu dia tidak jelas, dia pertentangkan, itu tidak boleh gitu. Contohnya ya mohon maaf lagi karena ini masalah agama agak sensitif gitu. Ini hanya pandangan saya pribadi gitu ya. Contohnya adalah mengenang leluhur kita ya, atau perayaan Cengbeng lah yang baru-baru ini kita rayakan gitu. Nah ini adalah satu tradisi orang Tionghoa atau ajaran budi pekerti orang Tionghoa untuk tetap mengingat orang tua kita walaupun dia sudah meninggal. Mengingat ajarannya, kita menyembahyanginya lagi karena mengenang leluhur kita terutama jasa-jasanya. Nah ini sudah ada selama ribuan tahun, bahkan sudah ada sebelum agama tertentu muncul. Kemudian juga contohnya adalah ada yang dilarang untuk memegang hyo atau dupa gitu. Kita bisa maklumi mungkin ini bisa dianggap satu alat sembahyang agama tertentu atau memiliki makna mistis tertentu. Namun apabila kita telusuri yang namanya hyo atau dupa ini yang dipakai orang Tionghoa untuk sembahyang ini yang dibakar yang bentuknya panjang itu awalnya itu untuk meningkatkan konsentrasi saat kita belajar atau kita mendengarkan ceramah. Nah karena zaman dahulu kala kan tidak ada
misalnya tidak ada AC gitu, tidak ada pendingin ruangan. Jadi pada saat orang belajar itu dia harus ada sesuatu yang untuk membuat dia konsentrasi, membuat dia rileks. Nah, ini dupa ini saat itu dipakai untuk itu. Jadi awalnya bukan untuk sembahyang. Jadi tidak ada unsur mistis di dalamnya. Karena dia bisa memberikan ketenangan, maka pada saat sembahyang atau pada saat beribadah, kita juga ingin lebih konsentrasi gitu. Nah, dipakailah hio agar kita lebih konsentrasi karena ini bisa memberikan ketenangan. Jadi menjadi juga simbol hio ini agar mereka yang di alam sana juga tenang. Seperti itu gitu. Simbolnya seperti itu. Betul. Contoh lain lagi misalnya ada yang melarang untuk kita belajar kungfu. Belajar kungfu tidak boleh karena gerakan-gerakan kungfu itu adalah untuk memuja dewa-dewa Tiongkok. Nah, sedangkan agama tertentu yang memang tidak boleh memuja dewa yang lain atau gimana gitu. Ya. Nah, memuja dewa ini pandangan saya pribadi juga tidak sekedar hanya memuja atau menganggap itu sebagai berhala, tetapi itu adalah untuk mengingat, menghargai jasa mereka, jasa orang yang berkorban demi umat manusia, dan juga meneruskan keteladanan itu boleh saya rasa. Tapi kalau memuja atau menjadikan berhala itu tidak boleh gitu. Bahkan uang aja kadang-kala orang sebut itu bisa menjadi berhala gitu. Ya, jadi kita tidak boleh mempelajari misalnya sejarah tertentu karena dianggap berbau mistis gitu. Padahal itu berbeda. Apa bedanya dengan sejarah atau biografi orang-orang barat gitu. Contohnya adalah misalnya biografi seorang dewa perang. Oleh masyarakat Tionghoa memang itu jadinya orang yang hebat, orang yang berjasa banyak yang dianggap sebagai dewa. Tapi sebenarnya itu hanyalah satu bentuk mengingat ajarannya dia. Contohnya lagi nih, apalagi Cheng Ho misalnya, kan? Nah, Cheng Ho adalah seorang Muslim dari Tiongkok, ya kan? Tapi di berbagai tempat di Indonesia, khususnya di Semarang, itu kok ada kelenteng atau wiharanya Cheng Ho, ya kan? Karena yang dihargai oleh orang bukan agamanya dia, tapi jasanya dia. Orang-orang yang beragama yang berbeda menggunakan cara yang berbeda untuk mengingat jasa dari beliau. Gitu. Ini salah satu contoh lah yang saya rasa bisa menjelaskan. Dan memang budaya Tionghoa ini terutama memang menghargai leluhur begitu ya, betul. Pak. Contohnya leluhur saya lah gitu. Saya kan marga saya Chiu gitu. Nah, dalam sejarah Tiongkok ada seorang pendeta Tao yang dianggap yang mungkin merupakan salah satu pendeta Tao yang paling berjasa dalam sejarah Tiongkok. Namanya Chiu Chuji. Dalam sejarah Tiongkok pada satu ketika ada yang namanya dinasti Yuan. Dinasti Yuan ini adalah dinasti yang didirikan oleh orang-orang Mongol yang dipelopori oleh dulu Genghis Khan yang paling terkenal ya. Sangat hebat karena bisa menguasai seluruh daratan Tiongkok hingga bahkan ke sebagian Asia Tenggara, ya. Nah, orang-orang mengenal bangsa Mongol itu adalah bangsa yang beringas, yang jago perang gitu ya. Nah, mereka menguasai atau memenangkan perang di satu tempat, mereka akan melakukan pembunuhan, banyak jatuh korban lah rakyat setempat. Nah, pendeta yang bernama Chiu Chuji ini, dia berhasil meyakinkan Genghis Khan untuk tidak membunuh rakyat yang tidak berdosa karena tentara Mongol saat itu begitu dia menaklukkan satu kota atau satu benteng, wah, dilakukan pembunuhan besar-besaran gitu. Jadi pendeta Chiu ini dianggap sangat berjasa karena dia bisa meyakinkan Genghis Khan dengan satu ajaran kemanusiaannya sehingga ribuan bahkan jutaan rakyat yang tidak berdosa itu terselamatkan dari perang gitu. Jadi oke lah, namanya pemimpin, mereka ingin menguasai satu negara, perang itu terhindarkan. Tetapi sebisa mungkin mengurangi pembunuhan yang tidak perlu gitu. Nah, dia berhasil meyakinkan Genghis Khan seperti itu gitu. Jadi dia dianggap berjasa tidak hanya bagi orang-orang yang beragama Tao saat itu gitu, tapi seluruh rakyat Tiongkok. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.